Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan ekspor impor Indonesia di tengah wabah COVID-19 dan efeknya terhadap pembangunan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia pastinya begitu bergantungan terhadap ekspor dan impor. Saat-saat seperti ini, yaitu merabaknya masalah pandemi COVID-19 ini, tentu saja mempengaruhi produk-produk ekspor di Indonesia, khususnya pada produk-produk yang akan diekspor, karena Indonesia salah satu negara yang terinfeksi wabah COVID-19. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis angka ekspor pada Januari 2020. Nilai ekspor pada Januari 2020 mencapai 13,41 US dollar atau mengalami penurunan 3,71%. Neraca perdagangan diperkirakan tekor hingga 152 juta US dollar. Nilai ekspor yang mengalami penurunan secara tahunan adalah pertambangan, yakni 19,15% menjadi 1,79 US dollar. Sementara pertanian dan pengolahan masih mengalami kenaikan masing-masing 4,54% dan 3,16%. Nilai ekspor Indonesia Januari 2020 mencapai 13,41 US dollar atau menurun hingga 7,16% dibandingkan ekspor Desember 2019. Demikian juga dibanding Januari 2019 menurun hingga 3,71%. Ekspor non-migas Januari 2020 mencapai 12,61 miliar, turun hingga 5,33% dibanding Desember 2019. Sementara itu, dibanding ekspor non-migas Januari 2019 turun hingga 0,69%. Penurunan terbesar ekspor non-migas Januari 2020 terhadap Desember 2019 terjadi pada lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar 703,2 juta US dollar atau 34,08%. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada logam mulia dan perhiasan sebesar 219,6 juta 57,84%. Menurut sektor ekspor non-migas, hasil industri pengolahan Januari 2020 naik hingga 3,16% dibanding bulan yang sama tahun 2019. Demikian juga ekspor hasil pertanian naik hingga 4,54%. Sementara ekspor hasil tambang dan lainnya turun hingga 19,15%. Ekspor non-migas Januari 2020 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 2,10 miliar. Disusul Amerika Serikat 1,62 miliar dan Jepang yaitu 1,12 miliar. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 38,41%. Sementara ekspor ke Uni Eropa atau 28 negara sebesar 1,18 miliar. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari 2020 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 2,34 US dollar atau 17,47%. Diikuti Jawa Timur yaitu 1,58 US dollar atau setara dengan 11,76% dan Kalimantan Timur 1,26 US dollar atau 9,38%. Ada 4 kebijakan stimulus dan fiskal sektor ekspor impor dari pemerintah akibat corona. Yang pertama yaitu penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. Yang kedua, yaitu penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan ekspor.
Ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan impor bahan baku dan juga daya saing. Kebijakan tersebut diberikan kepada perusahaan produsen bahan baku. Tahap awal kebijakan diberikan kepada komoditas besi baja, kemudian produk pangan strategi bagi industri manufaktur seperti gula, garam, dan tepung. Yang ketiga yaitu percepatan proses ekspor impor untuk reputable trader. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif tambahan bagi perusahaan bereputasi baik. Pemerintah dalam kebijakan ini menerapkan auto respon dan auto approval, pelanggaran dan pembatasan baik impor dan ekspor. Kebijakan ini juga mencakup penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Yang terakhir yaitu menciptakan National Logistic Ecosystem atau NLE. National Logistic Ecosystem merupakan platform tunggal yang mengintegrasikan platform layanan pemerintah dengan dunia usaha yaitu government to government dan juga business to business. Efek terhadap pembangunan ekonomi saat ini yaitu melihat dari permasalahan pandemik yang sedang terjadi di dunia serta karakteristik negara berkembang, yaitu salah satunya adalah ketergantungan yang sangat terhadap produksi pertanian dan produk-produk pokok ekspor. Lebih jauh lagi, ini berdampak sangat buruk bagi perekonomian dunia, khususnya negara-negara berkembang. Kinerja perekonomian Indonesia jelas akan ikut terdampak. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan nasional diprediksi turut melemah sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Kejadian COVID-19 ini memang bukan hanya membunuh masyarakat Indonesia melalui kesehatan saja, tetapi lebih jauh akan mematikan perekonomian Indonesia. Karena kebijakan dan aturan yang ada, ekspor dari Indonesia pun mulai melambat, pendapatan negara pun mulai melemah, dan akhirnya terjadilah seperti sekarang ini, rupiah pun jatuh. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini memang sangat sulit untuk dilakukan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, ekspor ini menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Memang harus dilakukan penyederhanaan izin dan sebagainya. Dengan begitu proses ekspor komoditi dari Indonesia dapat terus berjalan walaupun terhalang oleh kasus COVID-19 ini.